Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu kerabat dekat saya. Nah, kebetulan kerabat dekat saya ini memiliki kemampuan yang orang lain gak bisa. Jadi bisa dibilang teman saya ini adalah anak indigo. Namun untuk bercerita secara langsung di channel YouTube saya, beliau ini kurang berkenan karena masih kurang pede gitu ya untuk bercerita. Jadi pada malam hari ini saya yang akan menceritakan pengalaman dari kerabat dekat saya ini untuk teman-teman semuanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu dan terjadi di ibu kota Jakarta. Kita sebut saja di sini namanya Rita. Nah, Rita ini pada awal mulanya itu teman-teman tinggal di salah satu desa. Jadi kita bisa bilang di sini desa ya, karena sangat jauh dari kota dan terletak di daerah Bogor, namun di daerah ujung sekali. Di daerah tempat Rita tinggal ini, warganya itu ya hampir semuanya sangat mempercayai yang namanya dengan hal mistis. Dan kebetulan ayahnya Rita ini, kita sebut saja namanya Pak Joni, dipercayai oleh warga-warga sekitar bisa menyembuhkan orang yang terkena santet atau penyakit-penyakit yang bisa dibilang itu penyakit kiriman ya dari orang. Jadi ayahnya ini memiliki kemampuan supranatural yang bisa dibilang memang mumpuni lah. Pada saat usia Rita ini menginjak 16 tahun, Rita harus kehilangan ayahnya Pak Joni. Jadi Pak Joni ini meninggal dikarenakan sakit yang benar-benar tidak bisa diprediksi gitu ya. Karena sakitnya itu mendadak teman-teman. Dan kalau dari Rita ya pada saat menceritakan ini, dia sih bilang kalau ayahnya itu sakit jantung. Jadi meninggal secara mendadak dan memang tidak ada ya terfikirkan bahwa ayahnya itu meninggal karena disantet kah atau apa. Karena memang gak ada ciri-ciri yang mengarah ke situ. Nah, jadi pada saat ayahnya Rita ini ya sebelum menghembuskan nafas terakhir, 1 minggu sebelumnya itu memang seperti sudah ada firasat ayahnya ini. Jadi selalu ingin dekat dengan Rita. Rita ini selalu diajak ngobrol gitu ya. Jadi Rita ini setelah ayahnya meninggal baru menyadari sinyal-sinyal dari ayahnya itu pada saat ayahnya ini ingin pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Jadi ayahnya itu pernah bilang sama Rita ya 1 minggu sebelum dia meninggal ingin memberikan apa yang sudah ia miliki ya. Jadi Rita ini sebenarnya masih belum nalar maksud ayahnya itu apa. Jadi sebenarnya ayahnya Rita ini ingin menurunkan ilmu atau kemampuan yang ia miliki untuk Rita. Tapi Rita masih belum sadar. Dan beberapa kali tubuhnya Rita ini ya, terutama telapak tangannya ini dipegang sama ayahnya dan ayahnya itu seperti membacakan sesuatu. Tapi di sini Rita juga masih belum sadar dan ternyata apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Rita itu adalah untuk membuka mata batinnya Rita. Singkat cerita, setelah 1 tahun kepergian ayahnya, Rita ini mengalami hal-hal yang aneh, hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jadi Rita melihat ada makhluk-makhluk aneh, makhluk yang sebelumnya belum pernah ia lihat berjalan beriringan di antara manusia.
Melihat seperti itu, Rita ini langsung menangis karena memang Rita sangat ketakutan gitu ya. Rita belum pernah sekalipun melihat makhluk yang bagi Rita itu sangat menyeramkan. Pada saat Rita bisa melihat makhluk yang orang lain tidak bisa lihat, itu Rita sangat histeris. Rita menangis dan dia masih tidak percaya. Dan disitulah Rita ini baru menyadari bahwa ia bisa melihat makhluk dari dunia lain. Namun dengan seiringnya waktu, akhirnya lama-lama Rita ini sudah mulai terbiasa dengan apa yang ia lihat dan orang lain yang tidak bisa lihat. Jadi sudah seperti hal yang biasa gitu ya, kalau misal tiba-tiba dia melihat ada makhluk yang seram, makhluk yang aneh atau apapun gitu. Jadi dia sudah mulai membiasakan diri dan sudah mulai terbiasa. Dan pada sampai suatu hari, jadi ibunya Rita ini memang memutuskan untuk bekerja di luar kota. Karena Rita ini tinggal di Bogor, tapi Bogornya itu ya dia nggak mau bilang di mana ya lebih tepatnya gitu ya. Tapi yang jelas jauh lah dari kota Bogornya itu. Pada saat ayahnya meninggal, Pak Joni, otomatis yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah ibunya. Jadi mau nggak mau ibunya ini harus mencari pekerjaan. Nah, dikarenakan di kampungnya itu sangat sulit ya untuk mencari pekerjaan, akhirnya ibunya Rita ini memutuskan untuk menjadi asisten rumah tangga di ibu kota Jakarta. Pada saat sampai di Jakarta, Rita ini sangat bahagia karena baru pertama kalinya Rita ini bisa melihat gedung-gedung yang bertingkat, mall-mall yang sangat besar gitu ya. Karena memang sebelumnya pada saat ia di desa gitu, Rita ini hanya bisa melihat pegunungan dan sawah saja. Pada saat sampai di ibu kota, dia sangat merasakan hal yang benar-benar bahagia. Karena memang ia sangat mengimpi-impikan gitu ya, bisa melihat gedung-gedung yang bertingkat. Pada saat sampai di rumah majikan ibunya, Rita dan ibunya ini disambut sangat hangat oleh majikan ibunya. Di sini kita sebut saja namanya Ibu Susan. Jadi Ibu Susan ini adalah tipikal wanita yang sangat pekerja keras. Karena ia sudah ditinggal nikah sama suaminya pada saat beliau ini belum memiliki anak. Dan sampai pada saat itu Ibu Susan ini masih belum memutuskan untuk menikah kembali. Setelah sampai, Rita dan ibunya ini langsung masuk ke rumahnya Ibu Susan ya. Pada saat awal pertemuan mereka ini, jadi Rita ini menilai sosok Ibu Susan ini adalah sosok majikan yang sangat baik. Karena apa? Karena Ibu Susan ini tidak segan-segan mau membantu membawa barang-barang milik Rita dan ibunya. Rita dan ibunya langsung diarahkan ke kamar milik mereka. Nah, setelah mereka berdua ini beristirahat ya, kurang lebih setengah jam lah lamanya, Ibu Susan ini memanggil ibunya Rita dan memberitahu apa saja pekerjaan yang harus Ibu Rita lakukan di rumah Ibu Susan. Setelah dijelaskan beberapa pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh ibunya Rita ini, ibunya Rita kembali ke kamarnya dan melihat Rita sudah tertidur. Karena memang perjalanan mereka ini lumayan panjang ya pada saat itu. Dan Rita tertidur memang karena kelelahan. Jadi pada saat jam 7 malam, Rita dan ibunya ini dipanggil oleh Ibu Susan. Dan ternyata diajak makan bakso di tempat bakso langganan milik Ibu Susan. Rita yang mengetahui diajak oleh Ibu Susan ini untuk makan bakso ya. Pada saat itu sangat bahagia. Karena apa? Karena memang Rita ini sangat jarang sekali ya untuk makan makanan kota ya. Bisa dibilang bakso itu di kampung itu udah makanan kota gitu ya. Dan memang karena
ibunya Rita ini kesulitan ekonomi. Walaupun ada juga mereka berdua ini mikir-mikir untuk mengeluarkan uang ya. Daripada beli bakso, mending uangnya itu untuk beli lauk pauk yang bisa dimakan sampai beberapa hari ke depannya. Jadi mendengar ajakan dari Ibu Susan, Rita ini langsung siap-siap ya pergi bersama Ibu Susan dan ibunya. Sesampainya Rita, ibunya, dan Ibu Susan di kedai bakso langganan milik Ibu Susan, Rita ini langsung dikagetkan dengan melihat ada sosok anak kecil tanpa menggunakan pakaian berlari-larian sambil menggelendoti kaki para pengunjung yang datang untuk makan bakso di sana. Pada saat melihat ada anak kecil tanpa menggunakan busana itu berlarian, ada yang menggelendoti kaki para pelanggan. Pada saat itu Rita ini ya kaget gitu ya. Namun di sini ya biasa saja karena memang sebelumnya Rita ini sudah pernah melihat sosok seperti itu. Pada saat Rita memasuki kedai bakso itu, mata Rita ini langsung tertuju kepada sosok pocong yang wajahnya itu sudah hancur, mengeluarkan darah, berdiri tepat di belakang pelanggan yang sedang memakan baksonya. Jadi air liur dan darah ya, tetesan darah yang berasal dari wajah pocong tersebut masuk gitu ya, netes ke dalam mangkok bakso yang pelanggan itu makan. Jadi Rita yang melihat hal itu langsung berlari ke kamar mandi dan langsung muntah. Karena pada saat itu Rita melihat kejadian itu benar-benar membuat Rita ini mual dan mengeluarkan isi yang ada di dalam perutnya. Ya, jadi bisa dibayangkan lah ya teman-teman. Jadi ada air liur dan darah ya netes ke dalam mangkok bakso dan itu dimakan gitu ya sama para pelanggan yang sedang makan bakso di sana. Jadi Rita ini nggak tahan, akhirnya dia muntah ke kamar mandi. Melihat kejadian seperti itu, di situ Rita ini berpikir. Sebelumnya Rita ini sering melihat sosok pocong. Namun baru kali itu ia melihat ada sosok pocong yang mukanya itu hancur dan mengeluarkan darah, lalu mengeluarkan air liurnya dan masuk ke dalam makanan. Setelah Rita ini keluar dari kamar mandi, Rita langsung duduk di meja yang memang sudah dipesan oleh Ibu Susan. Rita keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat dan mengeluarkan keringat dingin. Karena memang Rita ini sangat ketakutan melihat apa yang sudah ia lihat. Ibu Rita yang melihat anaknya ini pucat gitu ya dan mengeluarkan keringat dingin sangat khawatir. Dan dia langsung menanyakan ya kepada Rita apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dirasa oleh Rita sampai mukanya itu langsung pucat tiba-tiba dan mengeluarkan keringat dingin seperti orang yang ketakutan. Karena ibunya Rita ini memang tidak mengetahui ya bahwa Rita ini bisa melihat makhluk yang memang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rita juga tidak menceritakan kepada ibunya karena memang Rita ini tidak ingin ibunya ini khawatir gitu. Dan setelah ditanya oleh ibunya, Rita ini hanya memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya. Pertanda bahwa Rita ini memang gak kenapa-napa. Balik lagi karena memang Rita gak mau ibunya ini khawatir. Pada saat bakso yang dipesan oleh Ibu Susan ini datang, jadi sosok anak kecil yang tanpa menggunakan busana ini tadi langsung naik ke atas meja ya, di mana tempat Rita, Ibu Susan dan ibunya ini makan. Makhluk kecil tanpa busana itu langsung mengencingi kuah bakso yang berada di meja tersebut, lalu menjilati kuah bakso tersebut sambil membungkuk. Rita yang melihat kejadian itu langsung hilang selera makannya. Jadi Rita ini hanya bisa memandangi, melihat ibunya dan Ibu Susan ini makan dengan lahapnya. Bukan cuma itu saja, hampir semua customer atau pengunjung di tempat
Di kedai bakso tersebut sama. Jadi mereka ini makan dengan lahap ya, tapi ada embel-embel di belakangnya. Rita hanya bisa terdiam sambil menahan muntahnya. Setelah ibunya Rita dan Ibu Susan ini selesai makan bakso tersebut, Ibu Susan langsung bertanya sama Rita, "Loh, kok bakso kamu nggak dimakan, Nak? Kamu nggak suka?" Pada saat itu Rita beralasan bahwa dirinya sedang tidak enak badan, jadi tidak nafsu makan. Seketika itu Ibu Susan ini langsung memanggil karyawan yang di situ dan meminta baksonya Rita ini untuk dibungkus. Rita nggak bisa ngelak ya. Jadi kalau misal Rita ini menjelaskan semuanya apa yang sudah ia lihat ke Ibu Susan dan ibunya, nanti takutnya Ibu Susan ini beranggapan bahwa Rita ini adalah anak yang aneh. Jadi Rita hanya diam saja ya. Dan mungkin baksonya juga nggak akan dimakan oleh Rita. Setelah Ibu Susan ini membayar bakso yang sudah ia makan, jadi sosok anak kecil yang tidak menggunakan busana ini tadi langsung mendekati Ibu Susan dan ibunya Rita, seperti ada yang ditempelkan ke tubuh Ibu Susan dan ibunya Rita. Mungkin dengan tujuan untuk menarik pembeli itu kembali ya, atau agar teringat dengan rasa makanan yang sudah ia makan di kedai bakso tersebut. Melihat kejadian itu, Rita ini langsung buru-buru mengambil air minum dan menyuruh Ibu Susan dan ibunya ini untuk minum sebelum mereka ini pulang. Setelah air itu diminum, seketika apa yang sudah ditempelkan oleh makhluk atau sosok kecil yang tanpa menggunakan busana itu langsung hilang dari tubuh Ibu Susan dan ibunya Rita. Saat Rita dan ibunya bersama Ibu Susan ini meninggalkan kedai bakso tersebut, jadi makhluk-makhluk ya yang berada di kedai tersebut langsung melihati Rita ini dengan tatapan yang sangat sinis, dengan tatapan yang sangat beringas layaknya seperti hewan buas. Di dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Ibu Susan, Rita ini kembali melihat ada pedagang kue, yang mana pedagang kue tersebut terlihat sangat-sangat sepi pembeli. Bersamaan dengan itu, Rita ini juga melihat ada sosok wanita yang sangat tinggi menjulang. Jadi tingginya itu sampai menyentuh langit toko kue tersebut. Jadi sosok wanita tersebut mengolesi kue dagangan dari toko itu dengan lendir-lendir dari wajahnya. Baju sosok wanita yang sangat tinggi itu pun juga sampai menutupi toko kue tersebut. Jadi kalau misal bisa diartikan gitu ya, agar para pembeli ini tidak bisa melihat toko tersebut. Jadi di sini Rita ini melihat sosok tersebut jadi berbeda dengan sosok-sosok yang berada di kedai bakso yang barusan ia datangi. Rita ini langsung berpikir ya, baru kali ini ia melihat ada sosok makhluk-makhluk yang sangat joroknya itu luar biasa. Sebelumnya di kampungnya ia nggak pernah melihat sosok seperti itu. Karena Rita baru pertama kali melihat sosok yang seperti itu. Di perjalanan pulang, Rita ini hanya bisa memejamkan matanya sampai Rita sampai ke rumah Ibu Susan. Sesampainya di rumah Ibu Susan, Rita ini langsung masuk ke dalam kamar ya. Jadi Rita ini saking syoknya, dia berusaha untuk menenangkan dirinya beberapa jam gitu ya. Dia di kamar, lalu Rita ini mulai terasa haus. Dan Rita akhirnya turun ke bawah karena memang kebetulan kamarnya Rita dan ibunya ini berada di lantai 2. Dapur itu berada di lantai 1. Rita turun ke bawah dengan maksud mengambil air ya untuk. Lalu di meja makan, ia melihat ibunya sedang menyantap bakso yang sudah dibungkus untuk Rita dengan lahapnya.
Rita melihat ibunya sedang makan bakso tersebut, langsung mengambil mangkok bakso tersebut dan membuang bakso itu ke dalam tempat sampah. Ibunya ini langsung kaget ya, dan langsung bilang sama Rita, "Kamu tuh gimana sih? Tadi nggak dimakan di tempat baksonya, sekarang ibu makan kamu buang. Maksudnya apa?" Jadi ibunya Rita ini langsung marah sama Rita. Karena ibunya bener sih sebenarnya ya, ibunya tuh nggak mau mubazir makanan. Kalau makanan dibuang itu dosa, kata dia gitu. Nah, disinilah Rita menjelaskan kepada ibunya ya pelan-pelan bahwa Rita selama ini bisa melihat makhluk-makhluk yang memang ibunya dan orang lain nggak bisa lihat. Mendengar perkataan Rita dan penjelasan dari Rita, ibunya ini malah nggak kaget, biasa aja reaksinya. Nah, Rita juga bingung, loh kok ibu nggak kaget sih? Nak, tanpa kamu ceritakan, ibu juga udah tahu. Jadi Rita ngerasa bingung ya, karena sebelum ia menceritakan ternyata ibunya ini sudah mengetahui hal tersebut. Dan Rita juga menjelaskan sama ibunya alasan Rita membuang bakso tersebut dan tidak memakan bakso itu pada saat di kedai bakso langganan milik Ibu Susan. Keesokan harinya, ibunya Rita ini disuruh oleh Ibu Susan untuk membeli soto di tempat langganan miliknya. Jadi karena Ibu Susan ini sebelumnya memang tinggal sendirian ya teman-teman. Dan pernah sih sebelumnya ada ART, namun sudah beberapa bulan ART itu nggak balik lagi. Dan akhirnya memang Ibu Susan ini sudah terbiasa untuk membeli makanan-makanan di luar. Rita yang mendengar Ibu Susan menyuruh ibunya untuk membeli soto daging tersebut, akhirnya menawarkan dirinya untuk membantu pekerjaan ibunya. Jadi hitung-hitung untuk meringankan pekerjaan ibunya lah gitu ya. Rita ini akhirnya memutuskan untuk membeli soto daging tersebut. Sesampainya Rita di warung soto daging tersebut, Rita harus mengantri. Karena memang banyak sekali pembeli yang ingin membeli soto daging tersebut. Pada awalnya memang berjalan seperti biasa saja. Sampai pada saat Rita ini hendak memesan soto daging tersebut. Jadi kalau misal di warung soto atau warung bakso, mie ayam gitu ya, kita kan kalau mesen sambil melihat proses pembuatan dari soto, bakso atau apapun itulah gitu ya kalau di warung-warung seperti itu. Nah, pada saat Rita memesan soto yang ingin ia beli, Rita juga melihat proses pembuatan soto tersebut. Namun di situ Rita juga melihat ada sosok genderuwo besar dengan lidah yang sangat panjang sambil menjulur ke dalam panci kuah dari soto tersebut. Rita kembali melihat kejadian yang hampir sama ya pada saat di kedai bakso yang belum lama ia datangi. Pada saat melihat kejadian itu lagi, Rita ini hanya bisa menelan ludahnya sambil menahan rasa muntahnya kembali. Karena memang apa yang barusan ia lihat itu sangat-sangat menjijikkan. Jadi gondoruo tersebut ya dengan lidah yang menjulur panjang itu bukan hanya lidahnya saja yang dimasukkan ke dalam kuah soto itu, melainkan air liurnya pun masuk ke dalam panci tempat kuah soto yang mendidih. Setelah pesanan soto dagingnya ini udah selesai, Rita ini langsung bergegas pergi meninggalkan warung tersebut. Di sepanjang jalan, Rita ini selalu dihantui dengan sosok yang barusan ia lihat. Sesampainya di rumah setelah soto daging itu diberikan kepada Ibu Susan, Rita ini buru-buru menemui ibunya. Rita langsung menceritakan kepada ibunya apa yang baru saja ia lihat. Nah, ibunya ini berusaha untuk menenangkan Rita. Jadi ibunya bilang sama Rita, cepat atau lambat kamu juga bakal terbiasa nak dengan apa yang kamu lihat. Semakin hari semakin banyak sekali makhluk-makhluk yang Rita lihat di rumah makan. Ya, pada awalnya Rita ini hanya membiarkan saja makhluk-makhluk tersebut ya yang berada di rumah makan yang memang sering sekali Rita datangi. Karena Rita ini berpikir bahwa
makhluk tersebut tidak akan bisa melukai manusia. Sampai pada suatu hari pada saat Rita ini disuruh oleh ibunya untuk berbelanja ke pasar. Jadi Rita sama ibunya ini memang bagi-bagi tugas teman-teman. Ya, karena Rita pada saat itu memang gak kerja dan memang tujuannya itu untuk menemani ibunya. Rita dan ibunya ini memang sudah tinggal berdua saja. Mereka tidak memiliki sanak keluarga yang lain gitu ya di kota. Nah, jadi Rita yang bertugas ke pasar subuh-subuh gitu ya. Setelah selesai ke pasar, ibunya yang memasak. Lanjut Rita membantu ibunya untuk mengepel, nyapu gitu ya, membereskan rumah. Setelah selesai masak, kembali ibunya yang melanjutkan pekerjaan dari Rita. Jadi pada saat Rita ini menuju ke pasar, Rita kembali melihat ada warung makan yang memang sangat ramai pembeli. Di sela-sela banyaknya pengunjung dari rumah makan tersebut, ternyata ada kecelakaan hebat ya di hari itu, tepat di depan warung makan tersebut. Rita berusaha untuk melihat ya korban kecelakaan itu dari kejauhan. Karena dari kejauhan Rita nggak terlalu jelas melihat, akhirnya Rita ini memberanikan diri lah melihat lebih dekat gitu ya. Dan ternyata pada saat korban kecelakaan tersebut diangkat oleh warga untuk dimasukkan ke dalam ambulans ya. Dari dalam rumah makan tersebut ada banyak makhluk-makhluk yang sebelumnya pernah Rita lihat. Jadi makhluk tersebut melihat ada tetesan darah yang menetes dari korban kecelakaan tersebut. Rebutan ya, rebutan. Makhluk-makhluk itu menjilati setiap tetesan darah yang keluar dari tubuh korban ini tadi. Bahkan ada satu makhluk yang memang menjilati dari aspal ya, yang memang sudah banyak sekali darah. Dengan mulut dipenuhi oleh darah, makhluk-makhluk tersebut seperti tertawa lepas, seperti mereka-mereka ini sedang berpesta. Rita yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Rita juga sangat mengkhawatirkan lah gitu ya. Dan Rita ini juga berpikiran jangan-jangan kecelakaan itu terjadi ada sangkut pautnya dengan makhluk-makhluk yang ia lihat pada saat itu. Jadi Rita setelah melihat kejadian itu langsung bergegas untuk belanja. Setelah selesai belanja sayur, Rita juga langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Pada saat sampai ke rumah, ibunya Rita ini langsung kaget melihat kondisi Rita karena Rita ini pulang dengan wajah yang sangat pucat dan ternyata Rita ini langsung demam tinggi. Padahal tadi sebelum pergi Rita ini kondisinya sehat-sehat saja. Saking syoknya ya melihat kejadian tersebut, Rita ini langsung panas badannya. Dan akhirnya ibunya Rita menyuruh Rita untuk beristirahat di kamarnya. Pada malam harinya setelah melihat kondisi Rita sudah mulai membaik ya. Tubuhnya sudah tidak terlalu panas ya. Sudah mulai turunlah panasnya. Dan Rita juga sudah mulai bisa diajak ngobrol sama ibunya. Dan ibunya ini menanyakan sama Rita, apa yang barusan terjadi sama Rita? Jadi pagi tadi itu kamu ngelihat apa nak? Kamu kenapa? Karena ibunya ini udah paham betul ya. Dengan Rita, kalau misal Rita ini mukanya sudah pucat, sudah pasti Rita ini melihat sesuatu yang memang sangat mengerikan. Pada saat itu Rita menceritakan semua kejadian yang ia lihat. Dan ibunya mendengarkan setelah Rita selesai menceritakan semuanya. Agak lama sih ya ibunya ini terdiam sambil menghela nafas. Lalu ibunya berbicara. Nak, apa yang kamu lihat itu adalah pesugihan. Rita yang mendengarkan kata-kata pesugihan di sini ya pada saat itu hanya bisa terdiam dan bingung karena memang Rita ini nggak mengetahui apa itu pesugihan. Lalu ibunya kembali menjelaskan bahwa pesugihan adalah untuk melariskan pedagang-pedagang dan untuk mencapai kekayaan. Dan bukan cuma itu saja, ibunya Rita ini juga menjelaskan bahwa
Setiap orang yang melakukan pesugihan atau orang yang sudah bersekutu dengan setan, sudah barang pasti akan meminta tumbal. Entah itu dari anak kandung atau orang lain. Namun makhluk jahat untuk pesugihan itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan. Jadi dia akan mencari tumbalnya sendiri. Atau yang lebih menakutkan lagi, nyawa kita sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Rita yang mendengarkan penjelasan dari ibunya ini lumayan kaget. Dan Rita juga kembali memflashback ya. Dia ingat bahwa dulu ayahnya itu juga bisa memutus perjanjian orang yang sudah melakukan pesugihan. Ya, Rita juga kembali diingatkan oleh ibunya bahwa ayahnya itu juga dulu pernah membantu orang beberapa kali untuk memutus perjanjian atau persekutuan dengan setan. Namun, setiap kali selesai melakukan ritual tersebut, ayahnya Rita ini pasti langsung jatuh sakit. Sampai-sampai pada saat itu ayahnya ini sudah tidak kuat dan meninggal dunia. Setelah semuanya dijelaskan oleh ibunya, Rita ini sudah kembali ya membiasakan dirinya untuk terbiasa melihat sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang berkeliaran di rumah makan, yang mana rumah makan tersebut memang melakukan pesugihan. Tapi Rita ini juga sangat menjauhi ya warung-warung yang memang melakukan pesugihan. Jadi pada saat ia melihat ada warung yang ramai, ada banyak makhluk di rumah makan tersebut, Rita ini nggak jadi untuk membeli makanan di warung tersebut. Jadi Rita sudah mulai terbiasa juga untuk menjauhi warung-warung yang memang melakukan pesugihan. Tapi di sini saya jelaskan ya, kembali saya ingatkan, tidak semua warung makan ya yang melakukan pesugihan, teman-teman. Jadi pesugihan itu memang ada sampai saat ini. Warung makan yang melakukan pesugihan pun juga banyak. Melakukan pesugihan, penglaris, apapun itu. Yang namanya orang ikhtiar untuk mencari uang, yang namanya orang berikhtiar untuk mendapatkan kekayaan, itu memang jalannya itu berbeda-beda. Di sini saya hanya menceritakan ya dari sudut pandang teman saya yang memang melihat rumah-rumah makan yang melakukan pesugihan. Dan rumah makan juga sebenarnya bukan hanya ramai saja, ada juga tadi yang dilihat oleh teman saya gitu ya, kerabat dekat saya ini yang ditutup agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan itu juga pernah saya alami. Ya, jadi memang semuanya itu di zaman modern seperti sekarang itu masih ada. Masih ada. Makanya cerita ini walaupun dari tahun 2010 gitu ya. Bahkan di tahun sekarang ini pun kalau misal memang ada yang mau bercerita, pasti banyak sekali yang memang warung makan atau warung apapun yang masih melakukan pesugihan. Tapi di sini saya hanya menceritakan dari sudut pandang yang bisa melihat ya. Jadi jangan dijudge semua pedagang bakso itu melakukan pesugihan, semua pedagang mie ayam atau apapun melakukan pesugihan, jangan. Mereka sama-sama saling mencari rezeki, biarkan saja mereka yang memilih jalannya. Mau jalan yang halal atau cara yang haram. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kedepannya next video teman saya mau menceritakan secara langsung kejadian-kejadian misteri yang pernah beliau alami. Saya lagi berusaha untuk merayu teman saya, semoga beliau mau bercerita secara langsung di studio saya. Doakan saja ya teman-teman, karena memang pengalaman beliau ini banyak sekali. Tapi teman saya ini karena masih baru, dia belum terbiasa untuk bercerita secara langsung di depan kamera gitu ya. Nah, jadi demikian teman-teman video yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang saya ceritakan barusan. Teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial
teman-teman yang lainnya. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman semuanya. 20.000 subscriber saya akan membagikan hadiah kembali, giveaway buat subscriber saya. Jadi, tonton terus video saya ya. Setiap kali saya upload video dari awal sampai akhir. Jadi nanti di sana saya akan mengajukan pertanyaan buat teman-teman. 3 orang pemenangnya saya akan bagikan kaos yang saya pakai. Jadi teman-teman doakan semoga channel saya mencapai 20.000 subscriber ya dengan cepat. Jadi saya akan membagikan hadiah untuk 3 orang teman-teman yang beruntung. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.